Hai Sobat Rebahan, kembali lagi bersama Suka Nonton Asik. Kali ini kita akan mereview sebuah film inspiratif yang akan membuat jiwa mala Sobat Rebahan insecure melihat ini. Karena film ini diambil dari kisah nyata seorang pemuda yang penuh semangat pantang menyerah dalam mencapai kesuksesannya. Pemuda ini bernama Top Itipat, yang sukses mendirikan bisnis produk cemilan rumput laut bernama Takenoid. Dari film yang dirilis tahun 2011 ini, kita bisa melihat bagaimana perjuangan Top dan jatuh bangunnya dalam mendirikan bisnisnya di usia yang sangat muda. Dan tanpa berbasa-basi lagi, kita langsung saja masuk ke ceritanya. Awal film dimulai dengan adegan memperlihatkan seorang pria yang memasuki sebuah bank. Pria ini bernama Top. Ia datang ke bank dengan niat meminjam uang sebesar 10 juta baht untuk memulai bisnis. Petugas bank tampak tidak tertarik dengan keinginan Top. Top kemudian menuliskan nama dan nomor teleponnya, lalu meminta petugas bank itu mendengarkan ceritanya. Dan dengan berat hati, petugas bank tersebut akhirnya mau mendengarkan Top. Dan Top pun menceritakan kisah hidupnya beberapa tahun sebelumnya kepada petugas bank. Pagi hari saat sedang praktik komputer di kelasnya, Top malah asik bermain game online dengan salah satu temannya. Tiba-tiba ada chat masuk dari player lain yang meminta agar Top mau menjual salah satu item game miliknya. Atas saran dari temannya, Top lalu menjual item tersebut kepada player itu dengan harga yang mahal. Ketika pembeli itu setuju dan meminta nomor rekening milik Top untuk mengirimkan uangnya. Top mulai kebingungan karena ia tak mempunyai nomor rekening. Setelah pulang dari sekolah, Top lalu meminta buku tabungan milik pamannya dan menyerahkan nomor rekeningnya untuk transaksi jual beli item game. Dia akhirnya memiliki banyak uang dari hasil penjualan item game miliknya. Bahkan, ia bisa membeli mobil dengan uang itu. Beberapa hari kemudian, Top dipanggil oleh kepala sekolah karena melakukan kesalahan. Top kemudian mengusulkan membeli lampu-lampu baru untuk sekolahnya agar terbebas dari hukuman. Namun, kepala sekolah tetap akan melaporkan kelakuan Top kepada orang tuanya. Di sekolah, Top juga menjadi pusat perhatian karena membawa mobil mewah ke sekolah, dan pacarnya pun ikut bahagia dengan mobil baru Top. Sesampainya di rumah, setelah keluyuran sepulang sekolah bersama pacarnya, Top dimarahi orang tuanya yang curiga karena anaknya sering sekali menghambur-hamburkan uang. Ayahnya menanyakan dari mana dia mendapatkan uang. Kedua orang tuanya tak percaya jika Top mendapat banyak uang dari hasil main game. Dan ibunya hanya berharap agar Top mau belajar dengan rajin dan bisa masuk ke universitas negeri. Waktu pun berlalu dan Top melihat hasil pengumuman ujian masuk universitas negeri. Ternyata dia tidak lulus. Top kemudian pergi ke toko elektronik dan membeli PlayStation. Ia juga diperlihatkan DVD yang murah oleh pemilik toko. Tapi Top belum tertarik dengan DVD itu dan ia memilih membeli PlayStation. Sampai di rumahnya, ibunya menanyakan hasil ujian masuk universitas negeri. Top mengatakan bahwa dia tidak lulus dan menyarankan agar masuk ke universitas swasta saja. Tapi ayahnya menolak karena biaya kuliah mahal. Top lalu berdebat dengan ayahnya dan mengatakan bahwa dia tidak butuh uang dari ayahnya karena bisa cari uang sendiri. Kemudian ia kembali masuk ke kamarnya untuk bermain game. Saat Top ingin login untuk bermain game, ternyata akunnya dihapus karena telah disalahgunakan untuk kepentingan komersial. Top yang gundah mulai berpikir untuk berjualan DVD. Keesokannya, Top datang lagi ke toko elektronik tempatnya membeli PlayStation. Di tempat itu, Top membeli 50 unit DVD player untuk dijual lagi. Tapi ketika DVD itu dicoba di rumahnya, ternyata itu adalah DVD bajakan yang gampang rusak. Merasa tertipu karena DVD player yang dibelinya ternyata bajakan, Top akhirnya mendatangi toko itu lagi dengan menuntut ganti rugi. Tapi pemilik toko itu tidak mau ganti rugi dan menganggap hal itu karena kebodohan Top. Top yang emosi lalu membanding DVD itu dan menghancurkan etalase pemilik toko. Pemilik toko yang marah lalu menampar Top. Top kemudian berlari keluar dari toko itu. Di perjalanan pulang, Top bertemu dengan ayahnya. Sepanjang perjalanan ayahnya menasehati Top dan menyuruh Top kembali kuliah dengan biaya dari ayahnya. Tapi dengan gengsinya, Top menolak uang pemberian ayahnya. Lanjut cerita, Top akhirnya kuliah di universitas swasta. Ternyata dia membayar uang kuliah dari hasil menggadaikan jimat milik orang tuanya yang ia curi di malam hari ketika orang tuanya tertidur. Top yang mulai berkuliah pun tak bisa fokus dengan kuliahnya. Karena merasa bosan di kelas, Top akhirnya keluar dan menonton pacarnya yang sedang berlatih drama. Top mengajak pacarnya makan tapi dia menolak karena sedang latihan drama. Akhirnya Top pun keluar mencari makan sendiri.
Di perjalanan, Top tak sengaja melihat ada sebuah pameran makanan dan memutuskan untuk datang ke pameran itu. Di sana, Top melihat banyak sekali mesin pembuat makanan, dan perhatiannya tertuju pada mesin pembuat kacang. Top benar-benar tertarik dengan mesin itu, dan akhirnya Top menyewa mesin itu. Top lalu membawa mesin itu ke rumahnya. Saat melihat mesin itu, ayahnya marah karena Top hanya menghambur-hamburkan uang saja. Ibunya yang melihat Top dimarahi berusaha menghibur dengan mengatakan bahwa semalam dia bermimpi didatangi oleh Dewi Keberuntungan yang berarti pertanda yang baik. Amarah ayahnya pun mulai mereda. Esoknya, Top bolos kuliah dan mulai melakukan riset tentang usaha kacang yang akan dia geluti. Top berkeliling melihat dan pedagang kacang sedang memilih kacang yang bagus dan yang tidak. Top lalu meminta agar pedagang itu memberitahu caranya sambil mencatat langkah-langkahnya di kertas. Sampai di rumah, Top langsung mempraktekkannya. Top terus melakukan riset kepada para penjual kacang untuk mencari rasa yang paling enak. Dia kemudian mencoba resep kacangnya sendiri di rumah. Top lalu meminta pamannya mencoba kacang buatannya, dan ibu dan ayahnya juga mencoba kacang buatan Top dan ternyata rasanya enak. Top lalu mencari lapak jualan di mall. Dengan bantuan pamannya, Top mulai membuka lapaknya. Saat sedang beres-beres, pamannya meletakkan patung Dewi Keberuntungan di atas etalase. Top kemudian memandangi patung itu dengan penuh harapan. Hari pertama jualan, Top hanya dapat untung sedikit. Top lalu mengajari pamannya untuk berteriak-teriak memanggil pembeli, tapi hasilnya masih tak ada yang datang membeli. Lanjut cerita, saat sedang belanja di pasar bersama pacarnya, Top menerima telepon dari pamannya yang mengatakan bahwa jualan kacangnya hari itu tidak laku seperti hari sebelumnya. Pamannya merasa kebingungan dan menyuruh Top datang ke lapaknya. Tapi karena Top menelpon sambil menjauhi pacarnya pun mencurigai Top selingkuh dengan wanita lain. Top kemudian memperhatikan peminta sumbangan yang ada di depan toilet umum. Top kemudian tersadar kalau lokasi tempat ia berjualan bukan tempat yang ramai dilalui oleh calon pembeli. Top lalu memindahkan lapaknya ke lokasi yang lebih strategis. Lapak Top akhirnya ramai oleh pembeli. Top menyampaikan idenya untuk membuka cabang ke pamannya, tapi pamannya mengingatkan agar Top sebaiknya jangan tergesa-gesa. Saat sedang menyiapkan lapak di cabangnya, Top bertemu dengan pacarnya. Pacarnya mengetahui bahwa kuliah Top sedang bermasalah dan meminta agar Top lebih fokus dengan kuliahnya. Pacarnya membujuk Top agar mencari uang ketika selesai kuliah. Tapi Top tak mendengarkannya. Lanjut cerita, ketika Top asik berjualan, ia ditegur oleh manajemen mall karena lapaknya mengotori atap mall. Top dilarang berjualan lagi jika tidak bisa membersihkan atap mall hari itu juga. Top pun berjanji akan membersihkannya sendiri. Dia kemudian mengecat atap mall, tapi karena mengganggu pedagang lain, akhirnya Top mengecat di malam hari dibantu oleh ibunya. Ketika hampir semua atap selesai ia cat, petugas keamanan mall datang dan mengatakan kalau waktunya sudah habis. Top ingin menyogoknya, tapi petugas itu malah memberitahu ibu Top agar mau mengajari anaknya kejujuran dan tanggung jawab. Setelah itu, Top langsung pergi. Di perjalanan, Top diberitahu oleh ibunya bahwa keluarganya akan pindah ke Cina. Top kemudian marah pada ibunya karena merasa tidak diajak berunding terlebih dulu. Saat sedang membuat paspor, Top akhirnya memutuskan bahwa dia tidak bisa ikut orang tuanya pindah ke Cina. Top berjanji akan bekerja keras dan membawa orang tuanya kembali ke Thailand. Ayahnya pun luluh dan mengikuti kemauannya. Top yang tak berjuang lagi sementara hanya di rumah untuk beristirahat. Tapi Top mendapat kejutan berupa surat penyitaan bank tergantung di pagar rumahnya. Dia kemudian membuang surat itu ke tempat sampah. Esoknya, Top tak sengaja bertemu dengan pacarnya. Pacarnya marah dan mendorong Top sampai terjatuh. Top kemudian memeluk pacarnya kembali sambil menangis. Di perjalanan, Top curhat ke pacarnya. Pacarnya menghibur Top sambil menikmati cemilan rumput laut. Top juga mencobanya dan Top sangat menikmati cemilan rumput laut itu. Top kembali semangat untuk memulai usahanya. Top dan pamannya mulai mencoba mengolah cemilan rumput lautnya sendiri. Di percobaan pertama, rumput laut yang mereka goreng terasa pahit. Percobaan selanjutnya pun terasa pahit. Sampai semua rumput lautnya habis, ia dan pamannya tetap gagal. Paman Top akhirnya mengingatkan Top agar menyusul orang tuanya ke Cina karena usaha mereka tidak membuahkan hasil. Tapi Top tetap keras kepala dan mengatakan bahwa dia tidak akan berhenti dan menyerah sampai akhirnya sukses. Malam hari setelah membeli rumput laut, Top tiba di rumah waktu hujan turun. Top mendapati pamannya tergeletak di lantai dengan kepala bersimbah darah. Top langsung membawa pamannya ke rumah sakit. Esoknya, Top mencoba mengolah sendiri rumput lautnya, tapi rasanya masih tidak enak.
Ia pun melihat stok rumput lautnya telah habis lagi. Ketika ia merasa kecewa, ia melihat ada sekantong rumput laut yang jatuh ke lantai dan terkena air hujan. Top kemudian mencoba menggorengnya. Setelah mencobanya, Top tahu bahwa ia berhasil. Akhirnya Top mendapatkan rahasia rumput laut yang gurih dan enak. Saat menjenguk pamannya di rumah sakit, Top meminta pamannya mencoba rumput laut buatannya. Ternyata rumput laut itu rasanya gurih. Pamannya menanyakan bagaimana Top bisa melakukannya. Adegan selanjutnya memperlihatkan satu kemasan rumput laut yang tersiram air hujan. Dari sini kita tahu bahwa ternyata itu adalah rahasianya. Setelah keluar dari rumah sakit, akhirnya Top dan pamannya mulai menjual cemilan rumput laut. Lapak mereka juga mulai ramai oleh pembeli. Top mulai percaya diri lagi untuk menjadi pengusaha sukses. Saat berada di lapak, Top kemudian menerima telepon dari ibunya yang mengucapkan selamat ulang tahun. Dari telepon itu, Top juga mengetahui bahwa ayahnya ternyata memiliki hutang sebesar 12 miliar. Setelah mengetahui hutang ayahnya, Top merasa dunianya runtuh. Top yang lagi susah tertidur lalu mendengarkan rekaman pelajaran yang direkam oleh temannya dari dalam kelas. Tapi di tengah mendengarkan rekamannya, baterai Walkman-nya lobet. Akhirnya ia pergi ke 7-Eleven untuk membeli baterai. Setelah itu, Top terus mendengarkan pelajaran melalui Walkman-nya. Setelah mendengarkan isi kuliah itu, ia merasa tercerahkan dengan strategi hutan rimba. Walaupun ia salah menafsirkannya, tapi ia mendapatkan intinya bahwa ketika produknya masuk ke 7-Eleven, maka produknya akan dijual di seluruh Thailand bahkan seluruh dunia yang memiliki cabang 7-Eleven. Dan ia tak perlu mengeluarkan uang untuk biaya marketing dan transportasi ke seluruh daerah. Lanjut cerita, Top datang ke kantor Sevel dan menemui seseorang bernama Nona Pu di sana. Saat Top memperlihatkan produknya, ternyata Nona Pu menolaknya dengan alasan desain yang tidak menarik, terlalu besar dan harganya terlalu mahal. Akhirnya Top hanya kembali dengan kekecewaan. Ternyata pacar Top datang ke rumahnya dan mengetahui bahwa Top sedang mengalami kesulitan. Pacarnya berniat membantu dengan memberi uang, tapi Top merasa tersinggung dan terjadi kesalahpahaman sampai mereka bertengkar dan akhirnya berpisah. Top yang tak berputus asa mulai membawa produknya ke jasa desain kemasan produknya. Produk itu akhirnya diberi nama Takenoid, yang artinya pengusaha muda. Setelah jadi, dia kembali membawa produk itu ke kantor Sevel. Di sana, Top melihat Nona Pu hanya berpura-pura sibuk agar tidak menemuinya. Karena kesal, Top akhirnya meninggalkan produknya di dalam lift. Produk yang ditinggalkan oleh Top di lift akhirnya diambil orang-orang yang bekerja di kantor Sevel. Produk itu pun kemudian menyebar dan disukai orang-orang di sana. Ternyata Nona Pu masuk ke dalam lift, dia juga melihat produk rumput laut milik Top. Produk itu pun akhirnya diterima oleh kantor Sevel. Pihak Sevel meminta Top memproduksi cemilannya sebanyak 72.000 kemasan untuk 6.000 cabang Sevel. Dan sebulan kemudian, pihak GMP dan Sevel akan melakukan inspeksi ke pabriknya. Top terlihat kebingungan, tapi dia menyanggupi permintaan itu. Adegan film kembali ke bank di mana Top mengajukan pinjaman di awal film. Setelah cerita panjang lebar tentang kisah hidupnya, ternyata pinjaman itu ditolak dengan alasan Top masih berumur 19 tahun dan masih sangat muda, juga keluarganya memiliki hutang yang sangat besar. Setelah penolakan dari bank, Top tidak menyerah. Ia menjual mobilnya dan ia mendatangi salah satu ruko milik ayahnya yang masih dalam proses sita oleh bank. Ia kemudian menjadikan ruko itu sebagai pabrik usahanya. Dan uang hasil menjual mobilnya ia gunakan untuk merenovasi ruko itu menjadi pabrik. Pabrik Takenoid mulai dibangun. Nona Pu kemudian datang melakukan inspeksi ke pabrik itu. Dari hasil inspeksi, ternyata ada beberapa bagian yang tidak memenuhi standar. Mulai dari penutup lampu agar debu tidak jatuh ke makanan, saluran air, alkohol cuci tangan, dan juga cat yang masih belum kering. Paman Top menyarankan agar Top menyogok pihak Sevel. Tapi Top kemudian tidak jadi melakukannya, karena ia tak ingin ibunya disebut sebagai orang tua yang tidak mengajari anaknya kejujuran dan tanggung jawab lagi. Beberapa hari setelahnya, Top akhirnya menerima fax dari pihak Sevel. Namun sayangnya, tinta mesin faxnya habis. Top terpaksa melihat kertas fax di bawah matahari. Ternyata produksi rumput laut miliknya disetujui oleh Sevel. Waktu pun berlalu dan hari pengiriman barang ke gudang Sevel pun tiba. Di pabriknya, Top bangun dari tidurnya untuk menyiapkan pesanan produknya yang sudah masuk ke dalam mobil kontainer. Sebelum pergi, Top mengucapkan terima kasih kepada pamannya yang telah banyak membantunya selama ini. Walaupun Top terlambat mengirimkan pesanannya,
Tapi setelah memohon, akhirnya truk kontainernya diizinkan untuk menurunkan barangnya. Setelah itu, Top kemudian menghubungi orang tuanya dan meminta mereka kembali ke Thailand. Waktu pun berlalu, 2 tahun setelah bekerja sama dengan Sevel, Top akhirnya melunasi utang ayahnya. Di akhir cerita diperlihatkan adegan Top yang kembali mendatangi bank untuk mengajukan pinjaman. Tapi kali ini pinjamannya langsung disetujui. Dan film pun berakhir. Di sini kita bisa banyak belajar dari kisah seorang anak muda, Top Itipat. Jangan patah semangat walau apapun yang terjadi. Jika kita menyerah, maka habislah sudah. Bye-bye.